Группировка войск центра продолжает выполнять боевые задачи. Militer Rusia mengumumkan bahwa mereka telah berhasil membebaskan pemukiman Rozovka di Luhansk People's Republic, LPR, dan Peshchanoye Nizhne di wilayah Kharkov. Informasi ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 21 Juli. Operasi militer ini merupakan bagian dari upaya Rusia untuk memperkuat kendali atas wilayah-wilayah strategis di Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pembebasan kedua pemukiman tersebut dilakukan melalui serangkaian operasi militer yang terkoordinasi dengan baik. Pasukan Rusia dikabarkan berhasil mengusir pasukan Ukraina dari daerah-daerah tersebut, meskipun pertempuran sengit masih berlangsung di beberapa titik. Keberhasilan ini disebut sebagai langkah penting dalam memperkuat posisi militer Rusia di kawasan tersebut. Situasi di wilayah LPR dan Kharkov terus berkembang dengan cepat, dengan kedua belah pihak saling melancarkan serangan untuk menguasai wilayah strategis. Pembebasan pemukiman Rozovka dan Peshchanoye Nizhne oleh militer Rusia dipandang sebagai perkembangan signifikan dalam konflik yang berkepanjangan di Ukraina Timur. Namun, dampak jangka panjang dari operasi ini terhadap dinamika regional dan respon internasional masih harus dilihat. Группировки нанесли поражение формированию 32-41-47 мобилизированных бригад ВСУ в районах Торецка, Новгородска, Морозова, Прогресса и Новоселовки. Отразили 8 контратак штурмовой группы из 1-й, 61-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады ЛЮД МВД Украины. Противник потерял до 280 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, автомобили, самоходную артиллерийскую установку класса «Вика», 2 гаубицы Т-30 и 2 противотанковые пушки «Рапир». Kementerian Pertahanan Federasi Rusia pada 21 Juli mengumumkan awak sistem rudal Iskander-M melancarkan serangan rudal yang tepat terhadap 2 eselon militer Angkatan Bersenjata Ukraina di Republik Rakyat Donetsk. Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer yang terus berlanjut di wilayah konflik antara Rusia dan Ukraina. Akibat serangan tersebut, hingga 240 militan dan lebih dari 60 unit peralatan dari unit Brigade Mekanis ke-41 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah desa Barvenkovo hancur. Awak OTRK Iskander-M melancarkan serangan rudal kelompok terhadap 2 eselon militer, masing-masing dengan 20 platform, yang membawa personel dan peralatan militer unit-unit Brigade Mekanis ke-41 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah desa Barvenkovo, Republik Rakyat Donetsk. Hingga 240 militan Angkatan Bersenjata Ukraina dan lebih dari 60 unit peralatan militer dihancurkan, termasuk 14 kendaraan lapis baja Max Pro buatan Amerika Serikat, 10 kendaraan tempur lapis baja Senator buatan Kanada, 7 pengangkut personel lapis baja, 2 kendaraan pengintai tempur, 5 kendaraan perbaikan dan pemulihan lapis baja, dan lebih dari 20 unit truk. Serangan Rusia ini dipantau menggunakan drone pengintai Orlan 10. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa serangan ini berhasil secara signifikan melemahkan kekuatan militer Ukraina di kawasan tersebut. Kerugian besar ini diperkirakan akan berdampak pada kemampuan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Donetsk. Diketahui, rudal Iskander-M Rusia merupakan salah satu sistem rudal balistik taktis yang menjadi andalan militer Rusia. Dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Kolomna, sistem ini dirancang untuk menggantikan rudal-rudal lama seperti OTR-21 Tochka. Iskander-M memiliki kemampuan untuk menghancurkan target dengan presisi tinggi pada jarak menengah, menjadikannya senjata yang efektif dalam operasi militer modern. Iskander-M memiliki jangkauan operasional sekitar 500 km dan dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Rudal ini dilengkapi dengan sistem pemandu inersial dan GPS, yang memastikan akurasi tinggi dengan tingkat deviasi kurang dari 10 meter. Selain itu, Iskander-M dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh, dengan kemampuan manuver yang tinggi selama penerbangan. Sistem peluncuran Iskander-M terdiri dari kendaraan peluncur yang dapat mengangkut dan meluncurkan 2 rudal secara bersamaan. Kecepatan tinggi dan kemampuan manuver rudal ini membuatnya sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Kemampuan serangan presisi dan fleksibilitas operasional menjadikan Iskander-M alat strategis yang penting dalam doktrin militer Rusia, digunakan untuk menghancurkan target-target kritis seperti pusat komando, instalasi pertahanan, dan infrastruktur vital musuh.
Принял цель 111, пуск. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 21 Juli militer Rusia total kehilangan 566.710 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.100 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.266 tank, 15.963 kendaraan tempur lapis baja, 21.036 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.586 sistem artileri, 1.121 sistem roket peluncur ganda, 896 sistem pertahanan udara, 362 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.402 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Grup Unit Utara Rusia pada 21 Juli merilis rekaman penghancuran personel Ukraina di kota Volchansk. Rekaman tersebut menunjukkan serangan udara yang menargetkan tentara angkatan bersenjata Ukraina yang telah menerobos reruntuhan jembatan dan mencapai tepi kanan sungai Volchia. Serangan ini menyoroti intensitas konflik yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Tentara Ukraina yang berada di lokasi tersebut digempur dengan bom luncur FAB-500, senjata yang dikenal karena daya ledaknya yang besar dan kemampuan untuk menghancurkan target dengan presisi tinggi. Rekaman tersebut memperlihatkan dampak signifikan dari serangan tersebut, dengan ledakan besar yang menghantam posisi pasukan Ukraina. Keberhasilan serangan ini menambah tekanan pada pasukan Ukraina di area konflik tersebut. Penggunaan bom FAB-500 dalam operasi ini menunjukkan strategi Rusia untuk menggunakan kekuatan udara dalam menghancurkan target darat yang sulit dijangkau. Konflik di wilayah Volchansk terus menunjukkan eskalasi, dengan kedua belah pihak berusaha menguasai area strategis. Situasi ini menambah urgensi bagi komunitas internasional untuk mencari solusi diplomatik guna meredakan ketegangan dan mengakhiri pertumpahan darah. А вот тут такая хуйня в Галатинке происходит. Всё, пойдем. Wilayah Rostov di Rusia diserang oleh drone tak dikenal. Serangan drone ini membuat area lapangan terbang militer Milorovo Rusia membara. Rekaman penampakan lapangan terbang tersebut beredar di Telegram pada Sabtu 20 Juli 2024. Gubernur wilayah Rostov, Vasily Golubev, berbicara tentang serangan pesawat tak berawak tersebut, mengatakan bahwa PPO Rusia telah berhasil menangkis serangan tersebut dan menghancurkan 26 UAV lainnya. Namun beberapa drone berhasil menyerang target. Baru-baru ini saluran Telegram Rusia mulai bermunculan dengan informasi tentang kehancuran di Bandara Milorovo. Video yang dipublikasikan media sosial menunjukkan kebakaran besar-besaran terjadi di salah satu sasaran UAV, rupanya lapangan terbang.